Kuping saja tuh kalau terkena angin-angin saat cuaca dingin di kota Yakutsk itu bisa bengkak sampai merah. Akibatnya bisa terjadi radang dingin, dan yang paling parahnya itu bisa harus diamputasi. Waduh, ngeri pokoknya. Hindari penggunaan cincin, gelang, kalung, anting, kacamata, dan barang-barang logam lainnya, karena bisa menempel ke kulit kalian dan nggak bisa dilepas itu. Kalau dipaksa dilepas, tahu kan apa yang terjadi? Robek tuh kulit. Waduh. Dunia ini kan luas, banyak tempat-tempat unik, menarik lah. Dan setiap dari kita pasti pernah lah punya cita-cita ingin keliling dunia, ingin mengunjungi daerah ini, negara itu. Tapi ada satu tempat di mana kalau kita ke sana nih, apalagi kita nih orang Indonesia yang terbiasa hidup di 2 musim, dah lah kelar pokoknya hidupmu kalau ada di tempat ini. Tempat ini adalah Yakutsk, kota di Siberia, Rusia. Kota ini super duper dingin, super dingin pokoknya. Jadi cuaca di sana tuh dingin terus pokoknya. Kayaknya hanya Sub-Zero aja gitu yang bisa hidup di sana. Oke, mari kita bahas kota Yakutsk, kota terdingin di dunia, kota es super duper ultimate dingin. Emang sedingin apa sih kota Yakutsk itu? Nih sebagai gambaran, di negara-negara Eropa itu rata-rata kalau musim dingin ya suhunya sekitar negatif 5 atau negatif 20 derajat Celcius lah. Tapi di kota Yakutsk itu suhunya bisa mencapai negatif 64. Waduh, bahkan sempat tuh ada di titik negatif 71. Wow, sudah seperti kayak Antartika lah pokoknya. Saking dinginnya, itu tuh mereka harus pakai baju 4-5 lapis. Dan juga bukan baju biasa gitu kayak kita dilapis 4 atau 5, tapi jaket dan baju-baju yang super duper tebal pokoknya. Saking dinginnya, itu suhu minus 25 derajat Celcius itu bagi mereka udah tersebut udah terbilang hangat gitu. Mungkin ada yang bilang, cuma dingin aja, tinggal pakai pakaian tebal, kan di Eropa emang udah terbiasa musim dingin. Benar juga sih, tapi dingin bukan sembarang dingin. Bukan pantun. Saking ekstrimnya cuaca dingin di sana, itu 15 menit aja gitu mobil didiemin, itu oli bisa langsung keras dan mobil udah gak bisa nyala gitu. Tahu kan daging gitu, daging itu cepat keras. Nah kalau daging ketika belum keras lalu ditempelkan ke besi, itu bisa langsung nempel loh. Waduh. Danau, sungai, itu auto keras, auto jadi es pokoknya. Kuping saja tuh kalau terkena angin-angin saat cuaca dingin di kota Yakutsk itu bisa bengkak sampai merah. Akibatnya bisa terjadi radang dingin, dan yang paling parahnya itu bisa harus diamputasi. Waduh, ngeri pokoknya. Hipotermia juga itu salah satu hal yang mesti diwaspadai. Tangan membeku seperti tusuk jarum itu salah satu resiko yang cukup tinggi juga. Bahkan nih, hanya sekedar ngasih minum hewan ternak aja, itu para petani harus menghancurkan es terlebih dahulu di atas sungai, kan membeku. Nah baru mereka mendatangkan hewan ternak, baru minum di situ. Saking susahnya air mengalir gitu karena auto jadi es. Saking dinginnya, jadi risiko pembekuan pada bagian tubuh yang terpapar langsung, terutama kaki, tangan, wajah, itu sangat-sangat tinggi. Gangguan peredaran darah akibat suhu dingin yang ekstrim seperti di kota Yakutsk itu dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan kerusakan permanen gitu pada tubuh. Aduh, bukan main pokoknya di sini. Mungkin ada yang bilang gitu, di Antartika dingin, semua kok. Emang iya, tapi kan di Antartika, di Kutub Utara, itu bukan tempat tinggal dan emang gak ada kehidupan orang tinggal di sana. Tapi di kota ini, kota Yakutsk, itu penuh dengan es membeku jika musim dingin. Dan yang paling amazing sama herannya itu masih masih hidup kota ini tuh. Masih banyak orang di sana. Wow. Nah, sebelum ke hal-hal ngeri lainnya nih, kalian harus tahu dulu nih, letak geografis kota Yakutsk itu kayak gimana sih? Di mana dan seperti apa gitu? Alasan kenapa suhu super ekstrim di kota ini, di Yakutsk, itu karena sudah pasti dong letak geografis yang memang terbilang dekat dengan Kutub Utara. Hal itulah yang membuat sinar matahari itu nggak bisa masuk secara langsung pada saat musim dingin di kota Yakutsk.
Jadi, Yakutsk adalah ibu kota dari wilayah Sakha di Rusia. Kota ini terletak di Siberia Timur yang merupakan wilayah otonomi terbesar di Rusia yang mencakup sekitar sepertiga wilayah tersebut lah. Intinya cukup luas juga tempat ini. Pada umumnya nih, seperti negara-negara Eropa lainnya, Rusia khususnya kota Yakutsk itu memiliki 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Ya ada kok musim panas juga. Nah, tapi yang membedakan dengan Eropa lainnya dan wilayah-wilayah lainnya itu di kota Yakutsk itu musim dinginnya sangat lebih lama banget. Pertama nih, musim semi. Musim semi di kota Yakutsk biasanya pendek dan terjadi antara bulan April hingga Mei aja. Selama musim ini, suhu mulai naik tuh dan salju yang menutupi tanah atau benda-benda lain itu mulai mencair. Pada akhir musim semi, daerah sekitar kota Yakutsk itu biasanya mengalami banjir akibat aliran sungai yang meleleh dan volume air dari berbagai es yang jadi cair gitu. Musim panas. Musim panas di kota Yakutsk itu ada ya kan, berlangsung dari bulan Juli hingga Agustus. Meskipun musim panas relatif singkat gitu di sini, suhu dapat naik cukup tinggi dengan suhu rata-rata bulanan sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius. Ya mirip dengan kita lah. Selama musim panas tuh, tanah yang tadinya membeku itu mulai lunak tuh dan vegetasi mulai tumbuh, mulai bagus lah. Musim gugur. Musim gugur di kota Yakutsk itu biasanya berlangsung antara bulan September hingga Oktober. Selama musim ini tuh suhu mulai turun secara bertahap dan danau-danau, pepohonan itu berubah menjadi warna-warna yang indah sebelum akhirnya gugur. Musim gugur di kota Yakutsk itu bisa terbilang singkat juga. Nah, yang terakhir nih, musim dingin. Musim dingin di kota Yakutsk itu adalah musim dingin yang paling panjang dan paling ekstrim. Musim dingin di sini itu biasanya dimulai pada bulan November dan berlangsung hingga Maret atau April bahkan. Selama musim dingin nih, suhu itu biasanya turun di bawah negatif 40 derajat Celcius lah, dingin banget pokoknya. Bahkan mencapai suhu yang jauh di bawah 0 banget. Salju yang tebal menutupi tanah dan sungai-sungai seperti Sungai Lena itu sudah pasti membeku. Nah, jadi nih kalau dirangkum nih durasi setiap musim di kota Yakutsk. Yang pertama nih, musim semi itu 1-2 bulanan. Musim panas 2-3 bulanan. Musim gugur itu 1-2 bulanan. Nah, sedangkan musim dingin 5-6 bulan lebihan lah kurang lebih. Menurut data 2021, penduduk di kota Yakutsk itu sekitar 328 ribuan penduduk lah. Suku Yakut atau Sakha merupakan kelompok etnis mayoritas di kota Yakutsk sini. Kalau kita lihat suku-suku Yakut dan Sakha itu lebih ke Asia-Asia gitu ya kan, lebih ya sipit-sipit gitu, bener gak? Satu hal yang penting gitu kalau kamu ingin membuat rumah di kota Yakutsk adalah dalam membuat rumah itu rata-rata rumah tidak bisa dibuat langsung menyentuh tanah gitu, dikarenakan rumah-rumah di sana itu biasanya akan mulai bergeser atau miring setelah 1 dekade karena ya jumlah es meningkat atau menurun, tanah membeku, mencair, meleleh, lunak dan tidak stabil lah pokoknya. Terus lagi nih, kalau kalian punya mobil sekali dinyalakan saat musim dingin itu jangan pernah dimatikan. Kenapa? Karena oli mobil akan tertutup es dan membeku. Karena 20 menit saja gitu mobil didiamkan, itu mati total. Susah dihidupkan kembali, mesin-mesinnya membeku gitu. Nah, makanya kalau orang-orang kaya di sana gitu ya, menengah ke atas lah, itu mereka mempunyai garasi panas gitu untuk mobil-mobilnya supaya nggak kebekuan lah mobilnya. Terus contoh lagi nih, kasus kalau kalian bawa mobil dan mogok di tengah jalan pada saat musim dingin, yang mana jalan itu jauh dari kota, kelar dah pokoknya. Karena telekomunikasi terbatas, gak ada telepon memadai juga di sana. Aduh, ngeri pokoknya. Mau benerin mobil sendiri, ingat kalian gak bisa lama-lama di luar. Sedangkan kalau benerin mobil kan 1-5 menit, oke lah masih aman. Terus kalau harus ngabisin waktu 20 menit lebih, ingat mobil akan membeku, oli tertutup es membeku juga. Nah, gimana coba? Serba salah kan? Kalau didiamin mobilnya, mau sampai kapan? 6 bulan mau diam di dalam mobil. Nunggu musim dingin kelar. Ada. Yang ada bisa mati terjebak di dalam mobil. Pegang pintu membeku, mulai tertutup es, udah. Tentu pada musim-musim dingin yang ekstrim itu hampir segala aktivitas terbatas. Jalan dan trotoar yang tidak terlihat karena tumpukan salju dan es membeku. Transportasi yang terbatas, saking dinginnya ekstrim di kota ini. Walau pakai pakaian super duper ultimate tebal gitu, sepatu tebal gitu, itu kita tidak disarankan berada di luar lebih dari 10-15 menit gitu. Waduh.
Kalau nekat jika kalian di luar selama 15 menit itu kalian akan merasa apa ya? Kulit serasa terbakar gitu dan sulit bernapas. Waduh, ada. Saking bahayanya, kalian bisa mati kedinginan dan membeku. Apalagi nih para petani, peternak, para perikanan itu mendapat halangan yang sangat-sangat besar banget kalau di musim dingin di kota Yakutsk itu. Aduh. Nah, sisi baiknya nih, wilayah Yakutsk itu termasuk wilayah yang memiliki kekayaan alam yang cukup membadai loh, walaupun gitu-gitu juga. Seperti cukup kaya akan gas alam, minyak, emas, perak, dan mineral lainnya. Wow, amazing juga ya. Hingga nih, kota Yakutsk itu salah satu kota yang menyumbang 1/5 produksi berlian di dunia. Wow, jadi bukan kaleng-kaleng juga sih wilayah ini. How much money is now on the table? Yeah, $5 million. $5 million just on this table. Saat musim dingin di kota Yakutsk, intinya jangan pernah berlama-lama di luar ruangan. Dah itu, karena dingin yang ekstrim bisa mengakibatkan hilangnya indera perasa, radang dingin, hipotermia, kakunya bagian tubuh, membengkaknya bagian-bagian tubuh gitu. Pokoknya jangan pernah ada bagian tubuh yang terkena langsung dengan udara dingin, sekalipun itu telapak tangan loh. Waduh. Hindari penggunaan cincin, gelang, kalung, anting, kacamata, dan barang-barang logam lainnya, karena bisa menempel ke kulit kalian dan nggak bisa dilepas itu. Kalau dipaksa dilepas, tahu kan apa yang terjadi? Robek tuh kulit. Waduh. Dari kalian pasti ada yang bertanya-tanya gitu, kenapa sih nggak pada pindah gitu ke kota lain kayak, ke wilayah lain kayak? Gini deh, anak rantau atau mantan anak rantau pasti paham lah rasanya. Sejauh apapun kita pergi, tetap tempat kelahiran kita lah yang paling enak untuk ditinggali. Sepelosok apapun, sedesa apapun, seterbatas apapun gitu akses yang ada di desa atau tempat kelahiran kita, itu tetap saja yang namanya daerah kelahiran, tanah kelahiran itu memiliki ikatan kuat dengan diri kita. Nah, sama halnya dengan masyarakat di kota Yakutsk, mereka juga memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat dengan daerah mereka. Budaya lokal, tradisi, bahasa, dan ikatan keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan orang untuk tetap tinggal dan bertahan. Meskipun musim dinginnya sangat ekstrim kayak gitu, lagian gitu mereka sudah bertahun-tahun kok hidup di sana, terbiasa dan bisa dibilang udah beradaptasi loh. Nah, gimana? Unik gak ini daerah di bagian Rusia ini? Oh ya, kalau ada revisi request pembahasan silahkan komen aja. Oke? Dah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.